Siap, kamera roll and action. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tiar Anwar Bahtiar, pegiat di Jejak Islam untuk Bangsa. Kita hari ini akan bicara soal NKRI dan istilah NKRI harga mati. Belakangan ini kita sering mendengar bahwa ada ungkapan-ungkapan NKRI harga mati, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Sebetulnya dari mana sih asal usul istilah NKRI harga mati ini? Nah, inilah yang harus kita pahami supaya nanti kita tidak serampangan saja menggunakan istilah ini tanpa tahu konteksnya. Nah, dulu kan Indonesia ini menghadapi situasi satu tantangan internasional, yaitu diantaranya tantangan komunisme. Nah, komunisme ini dibawa oleh para aktivisnya ke Indonesia. Dulu misalnya Sneflin 1914, kemudian ada murid-muridnya, ada Darsono, Semaun, kemudian setelah itu nanti ada Musso, setelah itu nanti ada Aidit dan sebagainya. Nah, dalam perjuangan mereka, karena mereka kan menjadi bagian dari Komintern, Komunis Internasional, yang pusatnya ada di Moskow. Nah, semua negara-negara yang sudah berhasil dikomuniskan itu menjadi bagian dari dari Soviet Raya yang ikut ke Uni Soviet. Nah, termasuk sebetulnya ketika para aktivis PKI tahun 26 mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda, kemudian 48 mereka melakukan pemberontakan terhadap tentara Republik, ya. Kemudian tahun 65 juga melakukan usaha kudeta. Itu sebetulnya dalam rangka pertama kan menjadikan Indonesia ini menjadi negara komunis yang dasarnya komunis. Kemudian yang kedua, dalam konteks kenegaraan, karena Partai Komunis ini adalah bagian dari Komunis Internasional atau Komintern, maka mereka juga punya tugas, yaitu menjadikan Indonesia menjadi bagian dari Uni Soviet. Kalaupun tidak menjadi wilayah langsung Uni Soviet, itu menjadi kawasan yang dikuasai atau dikendalikan oleh Uni Soviet, seperti kawasan Kamboja misalnya, ketika dikuasai oleh Pol Pot. Nah, ini oleh Khmer Merah, ya. Nah, di Kamboja itu. Nah, sementara di Indonesia ini juga ada usaha ke arah sana. Nah, maka para aktivis Indonesia, para aktivis Islam lah terutama nih dan nasionalis, tentu sangat tidak setuju kalau Indonesia sampai harus setelah dimerdekakan itu lepas lagi dijajah, dalam pengertian ini ya, dijajah lagi oleh kekuatan asing yang dalam hal ini adalah Soviet. Nah, maka di antara usaha-usaha, nah misalnya dari Partai NU. Nah, Partai NU ini waktu itu kalau tidak salah, ingat ya, itu Kiai Mahfud Siddiq, beliau mengatakan bahwa bagi NU, itu Partai NU waktu itu ya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati. Artinya apa? Dia nggak bisa dijadikan menjadi bagian dari Uni Sosialis Soviet Republik. Jadi artinya nggak boleh lagi dia lepas menjadi bagian dari jadi kekuatan asing. Nah, jadi NKRI sudah ini sesuatu yang final yang sudah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebetulnya awal mula muncul istilah NKRI harga mati itu di situ, dalam konteks perlawanan terhadap kampanyenya Partai Komunis Indonesia atau keinginan Partai Komunis Indonesia untuk memasukkan Indonesia ini menjadi bagian dari Uni Soviet Raya. Nah, saya kira itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.